Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Raihan Rasmatullah dari program studi Sarjana Keperawatan tingkat 3 kelas A Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Sukabumi. Di sini saya akan menjelaskan tentang sistem peredaran darah pada manusia dan janin. Sebelumnya saya akan men-share screen PowerPoint terlebih dahulu. Baik. Baik, kita mulai ya. Sistem peredaran darah pada manusia dan janin. Sistem peredaran darah manusia komponen penyusun sistem peredaran darah. Yang pertama ada jantung, yang kedua ada darah, dan yang ketiga ada pembuluh darah. Selanjutnya di sini ada anatomi jantung. Fungsi memompa darah ke seluruh tubuh, letak yaitu rongga dada agak sebelah kiri, ukuran atau berat sekepalan tangan, beratnya yaitu 300 gram, terdiri atas katup mitral, katup aorta, katup pulmonalis, dan katup trikuspid. Aliran darah di dalam jantung diuraikan sebagai berikut. Yang pertama, darah dari pembuluh balik memasuki atrium jantung kanan dan kiri. Atrium mulai memompa atau menekan darah keluar menuju ventricle, saat itu atrium berkontraksi. Yang ketiga, ketika serambi berkontraksi, ventricle kanan dan kiri relaksasi tidak memompa. Saat ini ventricle menerima darah dari atrium. Yang keempat, ventricle kanan dan kiri kemudian berkontraksi menekan darah ke dalam dua arteri besar menuju tubuh dan paru-paru. Yang kelima, saat ventricle memompa darah ke pembuluh nadi, atrium relaksasi. Saat itu darah dari pembuluh balik atau dari tubuh kembali memasuki atrium seperti proses nomor 1 dan siklus jantung terulang lagi. Selanjutnya ada fungsi darah. Yang pertama yaitu mengangkut dan mengedarkan oksigen dan sari makanan ke seluruh bagian tubuh. Yang kedua, sebagai pertahanan tubuh terhadap serangan penyakit dan racun tubuh dalam perantara leukosit dan antibodi atau zat-zat anti racun. Yang ketiga, menyebar panas ke seluruh tubuh untuk menjaga suhu tubuh tetap stabil. Selanjutnya ada komponen darah. Yang pertama ada sel darah, yang kedua ada sel darah putih, yang ketiga ada keping darah, dan yang keempat ada cairan darah atau plasma. Selanjutnya pembuluh darah. Nadi atau arteri merupakan pembuluh darah yang keluar dari jantung ke seluruh bagian dan alat tubuh. Pena atau balik merupakan pembuluh darah yang membawa darah dari seluruh tubuh menuju ke jantung. Kapiler merupakan pembuluh yang menghubungkan antara arteri dengan pena. Selanjutnya ada macam-macam peredaran darah pada manusia, peredaran darah besar. Peredaran darah besar adalah sirkulasi peredaran darah yang mengalir dari jantung ke seluruh tubuh dan kembali ke jantung, kecuali paru-paru. Proses sirkulasi peredaran darah berawal dari jantung atau ventricle kiri yang memompa darah lalu mengalirkan darah bersih ke seluruh tubuh dan kembali ke jantung atau atrium kanan. Darah yang dipompa dari jantung dan dialirkan ke seluruh tubuh, kecuali paru-paru, mengandung oksigen dan nutrisi. Dengan kata lain, darah yang dipompa merupakan darah bersih. Sementara, darah yang berasal dari seluruh tubuh yang kembali ke jantung adalah darah kotor, karena membawa zat sisa metabolisme tubuh dan karbon dioksida. Urutan peredaran darah besar yang benar adalah berlangsung dari jantung ke seluruh tubuh dan kembali ke jantung secara detail, yaitu dari jantung ventricle kiri ke aorta, ke pembuluh nadi atau arteri, ke pembuluh kapiler, ke pembuluh balik atas dan pembuluh balik bawah, ke jantung atau atrium kanan. Selanjutnya ada peredaran darah kecil. Peredaran darah kecil adalah sirkulasi peredaran darah yang mengalir dari jantung ke paru-paru dan kembali ke jantung. Proses sirkulasi peredaran besar berawal dari jantung atau ventricle kanan yang memompa darah lalu mengalirkan darah kotor ke paru-paru dan kembali ke jantung atau atrium kiri. Aliran darah pada peredaran darah kecil melalui jantung ke paru-paru dan kembali ke jantung. Secara detail, urutan peredaran darah dimulai dari jantung ventricle kanan ke pembuluh nadi paru-paru, ke paru-paru, ke pembuluh balik paru-paru, ke jantung atau atrium kiri. Selanjutnya, sistem peredaran darah pada janin. Ada sirkulasi darah.
Paru janin belum berkembang sehingga oksigen diambil melalui perantaraan plasenta. Sistem peredaran darah janin ditentukan oleh faktor-faktor. Di antaranya yang pertama, foramen oval merupakan lubang sementara di antara serambi kiri dan serambi kanan yang memungkinkan sebagian darah masuk dari vena cava inferior menyeberang ke serambi kiri. Alasan pengalihan ini adalah darah tidak perlu lagi melewati paru-paru karena telah teroksigenasi. Yang kedua, ductus arteriosus botali merupakan saluran yang terdapat antara arteri pulmonalis dan aorta. Selanjutnya ada ductus venosus aranti, menghubungkan antara vena umbilikal dengan vena cava inferior. Pada titik ini darah bercampur dengan darah yang telah diambil oksigennya, yang kembali dari tubuh bagian bawah. Yang keempat ada pembuluh umbilikus. Pada umbilikus terdapat satu vena umbilicalis dan dua arteri umbilicalis. Vena umbilicalis memanjang dari tali pusar menuju ke bagian bawah hati dan membawa darah yang mengandung oksigen dan sari makanan. Ia memiliki cabang yang bertemu dengan vena porta dan masuk ke hati. Selanjutnya ada komponen atau organ yang terlibat dalam peredaran darah janin. Dalam sistem peredaran darah janin, tidak hanya melibatkan pembuluh darah saja, tetapi melibatkan organ tubuh janin. Di antaranya adalah yang pertama ada plasenta, tempat terjadinya pertukaran darah dan darah bersih dengan yang kotor. Yang kedua ada umbilikalis, mengalirkan darah dari plasenta ke janin dan janin ke plasenta. Yang ketiga ada hati, terdapat percabangan antara vena porta dengan ductus venosus aranti. Yang keempat ada jantung, terdapat foramen oval yang langsung menyalurkan darah dari atrium dextra ke atrium sinistra. Yang kelima ada paru-paru, terdapatnya ductus arteriosus botali. Selanjutnya mekanisme peredaran darah janin. Darah janin didapat dari ibu dan dialirkan dari ibu ke janin melalui plasenta untuk kemudian diteruskan ke seluruh tubuh janin melalui vena yang terdapat di umbilikus. Peredaran darah janin digambarkan langsung sebagai berikut. Keterangan gambar, mula-mula darah yang kaya akan oksigen dan nutrisi yang berasal dari plasenta, maka melalui vena umbilikus yang bercabang dua setelah memasuki dinding perut, yaitu A. Cabang dari kecil bersatu dengan vena porta, darahnya beredar dalam hati dan diangkut melalui vena hepatika ke vena cava inferior. Yang B. Cabang satunya lagi ductus venosus aranti yang langsung masuk ke dalam vena cava inferior. Yang C. Darah dari vena cava inferior masuk ke atrium kanan dan sebagian besar darah dari atrium kanan akan dialirkan ke atrium kiri melalui foramen oval. Sebagian kecil darah dari atrium kanan masuk ke ventrikel kanan bersama-sama dengan darah yang berasal dari vena cava superior. Yang D, darah dari ventrikel kanan ini dipompakan ke paru-paru melalui arteri pulmonalis. Karena paru-paru pemus dalam berkembang, maka darah yang terdapat pada arteri pulmonalis sebagian akan dialirkan ke aorta melalui ductus arteriosus botali dan sebagian kecil akan menuju paru-paru dan selanjutnya ke atrium sinistra melalui vena pulmonalis. Yang E, sementara itu darah yang terdapat pada atrium kiri kemudian dialirkan ke ventrikel kiri dan diteruskan ke seluruh tubuh melalui aorta guna memberikan oksigen dan nutrisi bagi tubuh bawah. Cabang aorta bagian bawah ini menjadi dua arteri hipograstika internal yang mempunyai cabang arteri umbilicalis. Darah yang miskin nutrisi dan banyak karbon dioksida serta sisa metabolisme akan dikembalikan ke plasenta melalui arteri umbilicalis untuk diteruskan ke ibu. Cukup sekian materi dari saya. Izinkan untuk untuk stop share screen. Baik, cukup sekian materi dari saya. Mohon maaf bila ada kata-kata yang tidak enak di hati. Mohon dimaafkan karena manusia tidak luput dari kesalahan. Baik, kalau begitu
Eh, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.